Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila dengan NIM 200-865. Di sini saya akan membacakan tentang materi saya, yaitu pengertian AMDAL. Apa itu AMDAL? Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1986, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Jenis-jenis AMDAL. Yang pertama, AMDAL tunggal. AMDAL tunggal adalah suatu bentuk usaha atau kegiatan yang dimana kewenangannya dipegang oleh satu instansi atau perusahaan yang sangat memahami tentang usaha atau kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, AMDAL multisektoral. AMDAL multisektoral adalah sebuah hasil studi yang di dalamnya berisi tentang dampak penting dari suatu kegiatan atau usaha yang sudah direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam suatu ekosistem dan kewenangannya dipegang lebih dari satu instansi atau perusahaan. Tujuan AMDAL: 1. Memberikan masukan tentang perencanaan suatu kegiatan usaha dan pembangunan. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, memberikan izin usaha atau kegiatan. Yang keempat, menjadi acuan perencanaan pembangunan pada suatu wilayah. Yang kelima, untuk dijadikan sebuah dokumentasi legal dan ilmiah. Manfaat AMDAL. Dengan adanya AMDAL, mulai dari pemerintahan, pemilik modal, pemilik proyek, hingga bagi masyarakat itu sendiri akan bisa merasakan manfaatnya. Manfaat AMDAL untuk pemerintahan. Yang pertama, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Yang kedua, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dapat dicegah. Yang ketiga, dapat menjaga suatu konsep pembangunan berkelanjutan agar pembangunan tetap terus berjalan. Yang keempat, suatu kebijaksanaan tentang pengelolaan lingkungan hidup dapat diambil dan dilaksanakan dengan baik. Manfaat AMDAL untuk pemilik modal. Yang pertama, dengan adanya AMDAL, pemilik modal atau bank mudah menyetujui dan memberikan modal pinjaman untuk suatu pembangunan. Yang kedua, dengan adanya AMDAL, pemilik modal atau perorangan atau kelompok tidak ragu untuk berinvestasi dalam suatu proyek pembangunan ini. Manfaat AMDAL untuk proyek. Yang pertama, memberikan kepercayaan kepada pemerintah, pemilik modal, dan masyarakat bahwa proyek pembangunan yang dilaksanakan tidak akan mencemari lingkungan hidup dan merusak lingkungan hidup. Yang kedua, dapat memberikan sebuah informasi tentang kondisi lingkungan hidup yang ada di sekitar proyek pembangunan. Yang ketiga, proyek pembangunan akan tetap berjalan tanpa harus mengkhawatirkan melanggar peraturan pemerintahan atau undang-undang yang berlaku. Manfaat AMDAL untuk masyarakat. Yang pertama, masyarakat bisa mengetahui bagaimana rencana pembangunan berlangsung. Yang kedua, dapat mengawasi ketika proyek pembangunan sedang dilaksanakan. Yang ketiga, dapat mengetahui informasi apakah proyek pembangunan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Yang keempat, memiliki andil selama proyek pembangunan berlangsung. Nah, untuk kesimpulannya, AMDAL sangat penting untuk dilakukan sebelum melakukan pembangunan karena untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Apabila terjadi kerusakan lingkungan akan memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup, bahkan bisa menggagalkan suatu pembangunan. Oleh karena itu, bagi instansi atau perusahaan yang ingin melakukan pembangunan wajib memperhatikan kondisi lingkungan dan membuat AMDAL. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.